Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang seleksi dengan kontrol statement, lebih tepatnya di logika operator. Dan operator yang saya akan jelaskan ini adalah operator N. Oke, di baris pertama ini ada package tugas 3 part 6 atau program yang ke-6 ini ya. Ini saya sudah jelaskan juga mungkin di video-video saya sebelumnya, mungkin kalian sudah paham penjelasan saya tentang package ini. Import di baris kedua ada import java.util scanner titik koma. Baris ini mengimport kelas scanner dari package java.util. Kelas scanner ini akan digunakan untuk mengambil input dari user. Baris ini mendeklarasikan metode public statis bernama main. Metode ini merupakan titik awal dari program Java dan menerima array string sebagai argumen. Kemudian ada integer A. Baris ini mendeklarasikan sebuah variabel bernama integer. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan nilai yang akan diinput oleh user. Di baris ketujuh ada scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system in. Ini membuat sebuah project baru dari kelas scanner dan menginisialisasinya dengan objek system in. Objek scanner ini akan digunakan untuk mengambil input dari user. Di baris berikutnya, di baris ke-9 yaitu ada system.out.println dalam kurung input nilai Anda. Baris ini mencetak teks input nilai Anda ke konsol. Teks ini akan memberitahukan user untuk memasukkan nilai mereka. Baris ke-10 ada A sama dengan input.nextInt dalam kurung titik koma. Baris ini mengambil nilai integer dari user dan menyimpannya ke dalam variabel A. Di baris ke-11 ada if dalam kurung A lebih besar sama dengan 80 N A lebih besar dari 90 tutup kurung. Baris ini memulai blok if. Blok if ini akan dieksekusi jika nilai A lebih besar atau sama dengan 80 atau sama dengan 90. System.out.println dalam kurung string Anda lulus. Baris ini mencetak teks Anda lulus ke konsol. Jika nilai A yang ini lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari 90 atau sama dengan 90. Oke, di baris berikutnya ada else. Baris ini memulai blok else. Blok else ini akan dieksekusi jika nilai A tidak lebih besar atau sama dengan 80 dan tidak lebih kecil dari atau sama dengan 90. Di baris ke-14 ada system.out.println dalam kurung string Anda gagal. Baris ini mencetak teks Anda gagal ke konsol jika nilai A tidak terpenuhi atau tidak lebih besar dari atau sama dengan 80 dan tidak lebih kecil dari atau sama dengan 90. Oke, kita running dulu programnya. Input nilai Anda. Misalnya saya masukkan 78. Mana ini? 78. Oke, kita enter saja. Anda gagal. Nah, jika saya masukkan nilai 78, maka tampilan di outputnya saya gagal. Kita ganti dulu ke runningannya. Kita inputkan misalnya nilai lebih tinggi dari 90 atau sama dengan 90. Oke, coba saya masukkan 90. Aduh. Enter. Nah, di sini akan memunculkan tampilan Anda lulus. Mungkin penjelasan saya kayak di program yang ke-6 sampai di sini. Saya akan lanjut ke program yang ke-7. Oke, lanjut ke program yang ke-7. Di program yang ke-7 ini saya akan menjelaskan seleksi dengan switch case. Oke, di baris yang pertama ini mungkin sudah jelaskan seperti di video-video saya sebelumnya, di program-program sebelumnya. Langsung saya akan penjelasan di baris ke-5 ya. Di baris ke-5 itu ada integer n. Baris ini mendeklarasikan variabel integer bernama n yang digunakan untuk menyimpan nilai input dari pengguna. Lanjut ke baris yang ke-7, di situ ada scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Baris ini membuat objek baru dari kelas scanner yang ini dan menghubungkannya dengan input standar di keyboard. Objek ini disimpan ke dalam variabel input. Oke, di baris ke-9 ada system.out.print input nilai. Baris ini mencetak teks input nilai ke konsol.
Teks ini memberitahukan kepada user atau pengguna untuk memasukkan nilai atau menginputkan nilai. Di baris berikutnya, yaitu di baris ke-10, ada n sama dengan input.nextIn dalam kurung, ada kurung kurawal, titik koma. Baris ini membaca nilai integer yang diinputkan pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Di baris ke-12 ada switch dalam kurung n. Baris ini memulai blok switch. Blok switch digunakan untuk mengeksekusi kode yang berbeda berdasarkan nilai variabel. Oke, di baris ke-13 ada case pertama, yaitu case 1. System.out.println dalam kurung string kurang sekali. Baris ini memeriksa apakah nilai n yang ini sama dengan 1 jika ya teks kurang sekali ini dicetak ke konsol. Di baris ke-14 ada case 2 system.out.println. Baris ini mengecek apakah n sama dengan 2. Kalau iya, dia akan mencetak tulis teks kurang. Begitu juga baris ketiga, yaitu memeriksa apakah n yang ini sama dengan case 3. Jika ya, dia akan mencetak teks cukup ke konsol. Begitu juga baris keempat atau baris ke-16 atau case keempat. Di sini dia akan memeriksa apakah n yang ini sama dengan 4 ini. Jika ya, dia akan menampilkan teks baik ke konsol. Nah, di case 5 juga masih sama, yaitu memeriksa apakah n sama dengan 5. Jika sama dengan 5, dia akan menampilkan teks baik sekali ke konsol. Oke, di baris berikutnya ada default. Baris ini merupakan default case dalam blok switch. Jika nilai n tidak sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dia akan memunculkan tampilan ke konsol, memunculkan tampilan inputan Anda salah ke konsol. Oke, langsung kita running dulu filenya ini. Kita klik kanan terus run file. Nah, di sini ada masukkan input nilai. Saya akan masukkan misalnya 2 dulu. Enter. Nah, di sini akan memunculkan tampilan kurang. Coba kita batal dulu, kita masukkan yang tidak ada di sini. Nah, misalnya 6 kan tidak terdapat dari program ini, kita masukkan 6. Enter. Inputan Anda salah. Input angka 1 sampai 5 saja. Berarti dalam program ini yang bisa kita inputkan hanya 1 sampai 5 saja. Mungkin untuk penjelasan saya di program switch case ini sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.